Selamat siang teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Satria Saputra dan pada hari ini saya akan membahas tentang mata kuliah sistem operasi yang sudah saya pelajari dalam minggu pertama. Filosofi dalam sistem informasi mempunyai 3 komponen, yaitu input, output, dan juga proses. Dan saya hari ini akan menjelaskan tentang contohnya dalam kehidupan sehari-hari dan dalam sistem operasi. Input ini atau masukan contohnya dalam sehari-hari yaitu kita belajar dari dosen, kita mendengar dari dosen dan juga mendengar nasihat dari orang lain, dan juga kita melihat berita dan melihat informasi yang ada di internet. Dan dalam sistem operasi, input ini contohnya di komputer seperti kita lagi mengetik dan kemudian kita klik pause lalu mengunggah file yang kita ketik tersebut. Lalu ada proses. Proses ini adalah pengolahan. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita memikirkan kebenaran tentang informasi yang kita dapat, menganalisa masalah, dan juga mengambil keputusan. Dan juga contohnya dalam sistem operasi yaitu aplikasi yang mengedit foto, dan kemudian program menghitung angka, dan mengolah data yang sudah kita ketik. Dan kemudian ada output atau keluaran. Dalam output ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu nilai ujian yang keluar setelah kita belajar dan keputusan diambil. Untuk sistem operasinya sendiri yaitu hasil hitungan yang muncul dalam layar dokumen yang tercetak dalam printer. Dan kemudian sistem operasi itu adalah kumpulan komponen-komponen yang bekerja sama untuk menghasilkan output. Dan juga di sini ada high level language, yang dimana high level ini itu bahasanya mendekati bahasa manusia, sedangkan kebalikannya yaitu low level language yaitu bahasanya mendekati bahasa mesin. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang RAM dan juga ROM. RAM itu random access memory, yang dimana RAM ini adalah tempat penyimpanan sementara pada komputer. Dan juga ROM, read only memory, yang dimana penyimpanan ini kebalikan dari RAM, yaitu kalau RAM itu kan tadi sementara, nah kalau ROM ini adalah penyimpanan permanen. Dan kemudian selanjutnya ada diagram proses, yaitu kita akan mulai dari new sampai ke terminate. Di new ini saat kita mencoba membuka aplikasi, kita mengeklik aplikasi tersebut, dan setelah kita mengklik aplikasi tersebut, maka proses tersebut akan terpecah menjadi proses yang lebih kecil. Dan setelah kita mengeklik prosesnya akan diperkecil, maka instruksi ini akan yang siap untuk dieksekusi oleh komputer. Dan kemudian ready, ini adalah tempat di mana instruksi itu dalam proses pengantrian atau ready. Yang tadinya new sekarang sudah berubah menjadi ready. Aplikasi tersebut masih berjalan di layar, tapi di layar ini dia masih menunggu giliran untuk dipanggil oleh CPU. Dan kemudian di running ini ketika giliran aplikasi yang ingin kita buka sudah siap untuk dipanggil oleh CPU, yang dimana status ini akan berubah dari ready ke running. Di tahap ini CPU akan mulai mengeksekusi instruksi dari aplikasinya. Nah, dan ketika sudah running, dan kadang ada terjadinya interrupt, yang dimana proses tersebut yang sudah running akan kembali ke ready lagi karena ada suatu prioritas yang lebih diprioritaskan untuk dipanggil duluan oleh CPU. Dan yang tadinya misalnya kita lagi membuka YouTube, lagi menonton video, dan tiba-tiba ada iklan, dan iklan ini adalah prioritas yang
yang lebih tinggi daripada video kita, dan kemudian maka si iklan ini akan muncul dan melengsarkan si video tadi kita nonton untuk kembali ke tahap running. Dan kemudian setelah iklan ini selesai, maka si yang tadi kembali ke ready akan dipanggil lagi untuk dikembalikan ke running lagi. Dan akhir perjalanan yaitu terminate, di mana si user sudah tidak menggunakan aplikasi tersebut dan ingin meng-close, sehingga proses ini proses terakhir, dan si sistem akan mematikan semua proses yang tadi kita lagi running.